aman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat petani urban. Pada sore hari ini ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena teman-teman telah setia terus mampir di channel saya, channel Nofrizal Official. Nah, alhamdulillah juga teman-teman juga ikut mengikuti kegiatan saya setiap hari ya, rutin setiap hari ya. Seperti inilah kalau seandainya saya di Jakarta, sore-sore itu saya memanfaatkan kesempatan waktu saya sebelum nanti maghrib itu adalah untuk menyalurkan hobi ya. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pertanian ini bagi saya itu adalah bukan pekerjaan, itu adalah hobi ya. Jadi memang saya sudah berapa lama tidak melaksanakan hobi olahraga lagi ya. Karena dengan usia yang telah tidak muda lagi, makanya saya mengurangi untuk olahraga berat ya. Makanya saya menyalurkan hobi saya itu adalah dalam bentuk mengerjakan hal-hal yang saya senangi, itu adalah mengerjakan hal-hal yang terkait dengan pertanian organik ya. Jadi kalau seandainya teman-teman melihat aktivitas saya, sebenarnya ketika saya melakukan pekerjaan-pekerjaan sebenarnya ini adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan dalam kehidupan saya ya. Jadi ini bukan pekerjaan tapi adalah merupakan sebuah hobi ya. Nah, hobi yang saya lakukan. Jadi seperti halnya rekan-rekan sebaya saya yang juga mengalurkan hobinya di bidang lain. Ada yang olahraga, ada yang membaca, ada yang nonton, ada. Kalau saya, hobi saya setiap sorenya adalah seperti ini. Jadi biasanya setiap sore saya pulang dari sholat asar di masjid ya, biasanya saya keliling untuk cari inspirasi ya, supaya mungkin saya juga bisa temukan. Nah, tadi saya singgah di tukang jual pisang. Seginilah dapat. Jadi mereka buang juga ini limbah ya. Jadi sebagian masih ada pisangnya, sebagian ada tandannya. Nah tadi ini belum saya sortir ya, mungkin tadi saya minta saja, saya akan bawa pulang. Jadi bagi tukang pisang ya, mereka senang sekali kalau kita mengambil seperti ini ya, karena mereka tidak capek-capek lagi memikirkan untuk buang sampah ya. Jadi memang walaupun di Jakarta ini sudah dibayar sampah ya, tapi untuk beberapa sampah-sampah tertentu, makanya tukang sampah juga meminta bayaran tambahan ya. Nah seperti ini, ini mungkin sebagian orang itu adalah merupakan limbah ya, mungkin sampah ya. Tapi saya melihat ini bukan limbah atau sampah, ini adalah nutrisi yang berharga ya. Contohnya gini ya, ini kan pisang ya. Jadi sebenarnya pisang ini itu dalam dunia organik kita itu sangat berharga sekali ya, karena pisang ini adalah sangat tinggi sekali unsur kaliumnya ya. Jadi kalau dulu kita pernah bicara tentang pembuatan jakaba ya, saya pernah mengatakan bahwa jakaba itu mempunyai nitrogen sama fosfor yang tinggi, tapi dia mempunyai kalium yang rendah ya. Nah tapi untuk menutupi kaliumnya ya teman-teman bisa menambahkan pisang ini ya. Jadi tinggal pisang ini dikupas atau kemudian dihaluskan di blender, kemudian masukkan saja kepada media jakaba yang akan kita buat itu ya. Nanti bakteri yang ada di jakaba itu nanti akan menguraikan kalium yang ada di sini ya. Jadi sehingga jakaba kita itu menjadi jakaba yang lengkap ya, unsur N dan P-nya ya. Nah, namun demikian juga ketika kita nanti akan membuat cerita pembenahan tanah dulu ya, pembenahan tanah. Dalam pembenahan tanah itu bukan pembenahan tanah, tapi adalah ketika kita membuat pupuk generatif yang baru-barusan kita bicarakan kemarin itu. Nah, dalam pupuk generatif itu kan yang diminta itu adalah unsur P, K, dan Ca itu yang tinggi, sama beberapa unsur mikro ya. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin memperkuat komposisi fermentasi dari pupuk generatif kita itu ya, kita harus menambahkan unsur kaliumnya ini yang dari ini ya. Jadi yang kita bisa peroleh itu adalah dari pisang-pisang seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kita khusus membelikan pisang matang, pisang bagus, wah mungkin mahal sekali harganya ya.
karena satu tandan bisa sampai 20 atau 25.000 ya. Jadi kalau kita bisa manfaatkan limbah-limbah pisang yang seperti ini, nanti kita pisah saja ya. Ini pisang yang afkir ini, nanti kita pisah, nanti ini akan kita fermentasi, bisa kita buatkan enzim, tapi juga kita bisa buatkan sebagai unsur nutrisi ya. Nah, kalau enzim kita nanti bisa menjadikan ini enzim bromelain ya. Tapi kalau saya atau pepain pun juga ada di sini di pisang ini kalau saya tidak salah. Tapi kita sebenarnya adalah unsur yang penting itu adalah unsur kalium di sini ya, yang bisa kita manfaatkan. Kita lakukan proses fermentasi ya. Nah, seperti ini kan masih ya sebenarnya masih bagus ya. Bagus dalam artian bahwa masih bisa kita ambil unsurnya, masih bisa ambilkan nutrisinya yang kita gunakan untuk tanaman kita ya. Nah, kalau saya pisang-pisang seperti ini karena saya dapat gratis ya, makanya saya membuat jamur Saccharomyces itu dari menggunakan pisang ini ya. Jadi memang ini belum pernah saya buatkan konten kepada teman-teman ya, bahwa ketika saya membuat beberapa aktivator ya untuk proses pengomposan, itu saya menggunakan aktivator yang saya gunakan dari asam laktat dan Saccharomyces ya. Ya sebenarnya formula itu adalah formula yang juga ada dalam efektivitas mikroorganisme atau EM4 itu ya. Nah, untuk Saccharomyces itu saya membuatnya dari ini ya. Jadi pisang ini saya kupas kemudian ini tidak saya kupas ya, ini saya potong-potong halus, kemudian saya rebus ya. Setelah direbus atau di steam, setelah di steam dicacah, dipotong-potong kecil, kemudian tinggal di atasnya itu dikasih ragi tape saja. Seminggu kemudian atau 4 hari, 5 hari kemudian itu dia akan bisa menjadi Saccharomyces, jamur hidup Saccharomyces-nya. Seperti ini ya, ini. Nah, ini bahan baku yang saya buatkan itu ya. Ini kan ada eva putih ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah udah Saccharomyces itu. Ini adalah udah jamur ya. Jadi jamur tambahan ya. Si buahnya pun juga seperti itu. Ini dari pisang-pisang busuk ini ya yang saya buatkan itu ya. Tapi dengan proses yang itu. Nah, ini adalah bahan baku saya ketika saya membuat ini probiotik ini. Jadi probiotik di hampir semua banyak probiotik yang saya buat itu adalah dasar saya itu adalah satunya adalah Saccharomyces ini ya. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah asam laktat. Asam laktat yang kita buat dari sauerkraut itu ya, dari fermentasi kurbis ya. Jadi sebenarnya bahan dasarnya itu hanya dua itu saja. Nah, walaupun di probiotik ini nanti saya juga tambahkan beberapa enzim ya. Jadi ada 6 atau 7 enzim yang saya formulasikan kemari untuk memperkuat ya. Untuk memperkuat katalis dari untuk mempercepat proses pemecahan sel yang ada di unsur yang akan kita pecah ya. Nah, jadi sebenarnya banyak berharga sekali ya. Pisang busuk seperti ini banyak sekali yang kita bisa gunakan. Ini bisa jadi pupuk KCl karena unsur K-nya tinggi. Tapi kita juga bisa membuat jamur Saccharomyces ini adalah untuk bahan kita membuat probiotik ya, atau membuat aktivator dari proses fermentasi atau proses pengomposannya. Nah, sekarang tinggal ini yang jadi pertanyaan sekarang adalah tinggal tandannya ini. Jadi kalau kita ketekong pisang ada dua yang kita dapat ya, satu adalah tandannya, satu adalah pisangnya, satu adalah tandannya ini. Nah, sebagian orang akan membuang tandan ini. Ini dianggap sama sekali tidak mempunyai manfaatnya ya. Nah, kalau saya justru saya ambil ini karena saya tahu dalam tandan pisang ini kaya sekali dengan asam umat. Nah, dulu ketika kita bicara tentang pemenataan tanah, saya secara khusus membuat konten tentang asam umat ya. Jadi asam umat itu adalah merupakan apa? Dalam ini ada senyawa organik kompleks, sangat kompleks sekali ya. Di mana senyawa organik itu akan mampu memperbaiki unsur-unsur yang kurang di tanah yang
akan kita tanam atau kita budidayakan ya. Kenapa? Karena dalam asam umat itu dia akan bisa mengembalikan unsur-unsur hara yang hilang, itu bisa dimunculkannya kembali atau bisa dirangsangnya dengan asam umat ini ya. Nah, termasuk asam umat ini pun juga nanti akan bisa mengikat hal-hal yang bersifat residu ya, termasuk logam berat, termasuk juga ya hasil-hasil dari pupuk kimia yang selama ini kita gunakan ya di lahan kita ya. Nah, kemudian dia akan memperbaiki struktur tanah, tapi yang paling hebat sekali dia itu adalah bisa menjadi fasilitator ya dari penumbuhan mikroorganisme. Itu yang paling penting dari asam umat ini ya. Nah, di tandan pisang ini adalah salah satu yang mengandung asam umat dari jenis horticultura yang buah-buahannya. Nah, kemarin itu kita juga telah ngomong tentang asam umat ya. Tapi kemarin saya menggunakan eceng gondok ya. Ya, eceng gondok kita gunakan waktu itu. Eceng gondok pun juga mempunyai tinggi asam umat ya. Nah, tapi dalam logika berpikir pembenahan tanah, sebaiknya ketika kita akan membuat pembenahan tanah, bahan dasar untuk asam umat itu adalah kalau bisa di jenis dari tanaman itu sendiri ya. Contoh, kalau seandainya kita ingin tanam tanaman yang sifatnya hortikultura yang apa yang dalam dunia pangan gitu ya. Pangan itu kan padi contohnya, padi jagung ya. Jadi sebenarnya sebaiknya asam umat yang kita gunakan untuk pembenahan tanah untuk padi dan tanaman pangan itu adalah berasal dari tumbuhan itu sendiri ya. Jadi seperti jerami padi contohnya. Jerami padi itu adalah paling tinggi asam umatnya sebenarnya. Makanya jerami padi itu sangat cepat terurai. Termasuk juga dengan jagung ya. Jagung itu adalah daun-daun jagung, daun batang jagung itu adalah merupakan tinggi juga asam umat. Jadi kalau kita membuat pembenahan tanah, saya sarankan sebaiknya unsur yang kita ambil untuk pembenahan tanah kita itu tergantung pada jenis tanaman apa yang akan kita tanam. Kalau kita ingin tanam tanaman yang kaitannya dengan pangan seperti padi atau jagung tadi itu, usahakan ambil asam umatnya dari tanaman itu sendiri ya. Nah, termasuk dengan tanaman-tanaman ini ya, ini tanaman buah ya. Nah, tanaman buah seperti ini tanaman pisang ya. Jadi banyak sekali mungkin tanaman buah kita yang lain seperti pepaya, kemudian yang berbuah semua ya, mangga. Nah, kita usahakan asam umat yang kita ambil untuk pembenahan tanah tanaman-tanaman itu usahakan yang dari buah-buahan juga ya. Nah, termasuk dari ini, dari tandan pisang ini ya. Jadi tandan pisang ini bagusnya kita gunakan untuk tanaman buah ya. Nah, termasuk juga dengan tanaman perkebunan. Contoh, tanaman perkebunan itu adalah sawit contohnya ya. Nah, sebenarnya di sawit itu yang paling tinggi asam umat itu ada justru di tandan sawit itu sendiri sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membuat pembenahan tanah dengan apa untuk budidaya sawit ya mungkin dari ya tandan sawit itu sendiri ya. Nah, nanti kapan-kapan itu mungkin kita akan coba bahas ya bagaimana kita bisa mengolah tandan sawit itu menjadi asam umat untuk untuk tanaman-tanaman perkebunan ya. Nah, sekarang kita coba olah saja ini apa yang harus kita lakukan di tandan pisang ini yang untuk kita jadikan asam umat ya. Pertanyaan jelas kita harus cuci dulu ya, ini karena ini masih kotor, kita harus cuci bersih ya seperti ini. Nah, sebenarnya membuatnya tidak begitu sulit ya kalau kita mengerti untuk hal-hal yang seperti ini. Tidak ada yang sulit ya dalam dunia organik ini. Semuanya itu adalah bisa serba mudah, termasuk juga bisa serba murah ya. Karena yang seperti ini kita tidak harus beli ya, kita bisa dapatkan saja karena ini bisa merupakan limbah ya. Nah, cuma yang penting dalam dunia pertanian organik ini, cara berpikir kita itu tidak bisa berpikir instan seperti cara berpikir ketika kita melakukan proses manajemen dalam dunia kimia ya, dalam pertanian kimia. Karena di mana kita akan butuh di situ waktu kita memikirkan itu tidak bisa dalam dunia pertanian, dalam dunia organik ya. Ya seperti ini. Ya, saat ini saya masih belum butuh ini yang namanya tandan pisang asam umat yang dari tandan pisang ini ya. Karena saya masih belum punya tanaman buah yang akan saya benahi ya. Jadi mungkin saja saya akan butuh ya sekitar 6 bulan, setahun atau 2 tahun ke depan ya.
Nah, tapi walaupun itu akan kita butuhkan nanti, sebenarnya sekarang sudah bisa kita buat. Kita siapkan untuk ini asam umat ini ya. Nah, kita yang jelas ya makin lama biasanya dalam proses fermentasi dari asam umat ini, makin lama dia biasanya adalah dia makin bagus ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita potong cacah kecil ini dulu ya. Jadi ini perlakuan fermentasinya agak berbeda ya dengan fermentasi yang lainnya. Kita cacah dulu. Nah, jadi cara cacahnya itu adalah kalau pisang ini seperti ini ya. Gampang kita mecahnya itu seperti ini. Ini cerita pengalaman ya. Nah, jadi kalau kita potong seperti ini rumit karena dia punya serat di sini ya. Jadi kalau dia punya serat di sini, kadang seapapun tajam maupun pisau kita juga akan kadang membal. Tapi kalau sebenarnya kita potong searah dari apanya ini, seratnya ini, kita gampang sekali motongnya. Ini jadi seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya yang sedikit-sedikit ini sudah saya kumpul-kumpulkan terus ya. Dapat sedikit seperti ini saya kumpul, kemudian saya kerjain pelan-pelan sore-sore ini ya, daripada anda ada aktivitas ya, daripada kita hanya rebahan saja nonton HP ya. Bagus ngerjakan seperti ini, kita masih bisa bergerak terus ya sampai nanti menunggu maghrib. Jadi saya ngerjakan seperti ini saja. Nah, jadi sebenarnya ini sudah juga saya lakukan ini proses ini. Ini dalam ini sudah ada yang ini ya. Ini sudah saya kemudian beberapa hari yang lalu saya juga dapat, yang saya juga ambil dari dan minta juga kepada tukang pisang. Jadi ini aja. Kita cacah halus seperti ini ya. Makanya ini aja di giginya kan udah alot ya sebenarnya. Dia alot sekali ini. Kalau saya kita tidak tahu tekniknya, alot sekali dia. Ya seperti ini ya. Nanti saya kasih contoh saja ya, hanya kita apa. Jadi ini kita potong-potong halus ya. Memang dia agak keras ini ya. Jadi memang idealnya kita ada mesin ya, kita blender ya. Ya tapi tanpa di blender pun masih bisa seperti ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa cacah ya. Kita blender tapi atau dengan chopper ya, karena saya pun juga punya mesin chopper di atas ya. Tapi kalau yang sedikit ini ya kadang malas saja ngidupin mesin untuk menchopper yang sedikit-sedikit seperti ini ya. Kali dan partai besar ya, banyak ya. Nah, untuk menghidupin mesinnya pun juga ribetnya juga ya. Terus choppernya kemudian bunyinya pun juga kalau sore ini juga tidak bersahabat dengan tetangga juga. Nah, jadi udah seperti ini ya, tinggal udah kita masukkan saja seperti ini ya. Nah, jadi kita dapat sedikit kita masukkan seperti ini, kita kumpulkan saja. Walaupun tidak sampai penuh itu tidak masalah, kita biarkan aja dulu ya. Karena nanti dia melakukan proses fermentasi sendiri di dalamnya. Nanti kita akan memisahkan yang mana asam umatnya dan mana yang seratnya. Kenapa? Karena dalam tandan pisang ini itu masih banyak unsur-unsur ya. Jadi dia mempunyai unsur serat, masih ada karbohidrat ya. Dia juga memiliki vitamin ya, vitamin C, vitamin B6. Kemudian dia juga memiliki potasium ya. Hebat sekali sebenarnya tandan pisang ini ya. Nah, namun proses ini yang akan kita ambil untuk kita jadikan asam umat ya, karena dia memiliki unsur yang lengkap ini.
Makanya kita bisa jadikannya itu adalah sebagai asam umat ya. Karena dia memiliki senyawa organik yang cukup kompleks. Nah, nanti dia akan membantu tanaman kita itu adalah untuk mengikat nutrisi ya. Termasuk dia juga akan membantu untuk pertukaran ion dan kation ya. Nah, jadi konsep ion kation ini seperti ini. Dia sebenarnya makanan itu, akar itu, dia itu akan menyerap unsur yang paling kecil ya dari nutrisi kita ya, yang namanya molekul atau disebut saja atom ya. Nah, atom itu dalam ilmu pertanian itu biasanya dalam molekul itu disebut dengan kation. Jadi kation itu adalah rantai dari ion-ion positif ya. Nah, jadi akar makanan itu dia akan mengambil satu-satu dari ion-ion ini ya. Nah, sampai akhirnya yang kation ini akan kekurangan ion-ionnya. Nah, fungsi asam umat adalah bisa mengembalikan proses ini kembali dalam tanah. Itu hebatnya dari asam umat ini. Makanya asam umat ini sangat penting sekali dalam kita dunia pertanian ya. Nah, setelah ini kita lakukan, kemudian kita lakukan fermentasi. Nah, kemarin ketika kita melakukan proses fermentasi dengan menggunakan jeruk, kita menggunakan gula ya. Nah, tapi kalau untuk fermentasi yang kita lakukan dengan asam umat dengan tandan pisang ini, itu sama sekali tidak boleh menggunakan gula maupun menggunakan garam. Nah, ini bedanya. Karena nanti kita tidak akan dapat unsur asam umatnya, karena dia akan menjadi enzim yang lain. Nah, cara kita untuk bisa memfermentasi ini adalah dengan menggunakan asam laktat dan satu lagi adalah jamur Saccharomyces. Nah, jadi tadi itu hanya itu yang bisa akan mengurai dari asam umat yang ada dalam tandan ini ya. Makanya kita akan gunakan ini, sama sekali tidak gunakan gula. Nah, makanya tadi saya sudah siapkan ini. Jadi prebiotik unggas yang kita buat itu sebenarnya bisa untuk mengurai proses ini ya. Jadi dia multifungsi ya. Samping dia dalam prebiotik yang nanti akan bisa menjadi aktivator untuk fermentasi makanan unggas kita, yang untuk memancing maggot juga itu. Tapi juga bisa kita gunakan untuk melakukan proses fermentasi yang lain, aktivator untuk yang lain ya. Karena ini di samping saya kasih ada asam laktatnya, lactobacillusnya, kemudian Saccharomyces-nya, tapi saya juga berikan enzim sebagai katalis untuk mempercepat proses dari pemecahan baik itu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan segala macam ya. Itu saya lengkapkan di sini ya. Dari enzim yang pernah kita buat ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, jadi caranya adalah gini aja. Jadi kita masukkan aja, perbandingannya itu adalah 1:15 sebenarnya adalah. Jadi kita masukkan saja. Ini Anda harus banyak, dia hanya sebenarnya pemancing saja ya. Jadi sebenarnya ini kalau full isinya itu lebih kurang 15-20 liter ya. Kalau dia full, kita masukkan saja setengah liter saja ya. Setengah liter cukup itu. 1/4 liter pun sebenarnya udah cukup ya, tapi tidak apa-apa, kita setengah liter saja. Nah, kemudian tinggal gini saja, tinggal isi air sebanyak bahan. Ini. Jadi airnya tinggal banyak ini. Nah, kita lihat aja berapa banyak bahannya tadi. Oke, cukup. Nah, sudah bahan ya. Jadi kalau bahannya segini ya segini airnya ya. Nah, prosesnya akan memakan waktu sekitar ya lebih kurang 14-20 hari ya. Jadi biasanya ini cepat sekali, walaupun ini keras, tapi ketika dia sudah dalam fermentasi biasanya cepat sekali lembeknya ini. Tandan ini ya, cepat sekali lembeknya ini. Nah, kemudian setelah proses 14 hari atau 20 hari itu sudah berhasil, jadi artinya
mulai gula air yang dalam itu warnanya itu udah mulai agak menghitam ya. Karena ini adalah airnya ini akan hitam ya biasanya ini ya. Agak coklatan ya, bukan hitam ya, tapi adalah kecoklatan. Nah, setelah airnya itu kecoklatan itu kita saring, kemudian ampasnya kita jadikan asam umat untuk padat. Nah, kemudian yang cairnya itu yang kita gunakan untuk asam umat cair. Nah, namun untuk asam umat cair kita harus tambahkan lagi dengan asam sitrat. Nah, ini yang kuncinya di situ. Kenapa asam sitrat? Karena asam sitrat itu nanti akan bisa menetralkan pH yang ada dalam proses fermentasi ini. Karena kita sini menggunakan asam laktat, yang dimana asamnya itu kita tidak bisa kontrol, karena nanti asam itu akan terus berkembang karena ada bakterinya di situ adalah Lactobacillus, maka kita akan bisa menetralkannya dengan menggunakan asam sitratnya. Bentuk lain dari asam sitrat apa? Ya asam lemon gitu lah ya. Jadi kalau seandainya kita ini kita gunakan asam lemon, perbandingannya apa? Satu buah asam lemon itu untuk 2 atau 3 liter air ini. Jadi tidak banyak-banyak sebenarnya kita ini itu. Nah, jadi kembali ya. Jadi setelah ini ada airnya sudah kita peras, airnya itu kita harus kasih asam lemon. Nah, kemudian apalagi asam lemon itu? Asam lemon itu pun juga mencegah agar bakteri lain selain dari Lactobacillus masuk ke dalam proses fermentasi kita. Sehingga proses pembuatan asam laktat kita itu betul-betul tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri lainnya. Sebenarnya adalah itu fungsi dari asam sitrat atau asam lemon yang kita masukkan ke sini. Nah, mungkin demikian saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau saya ketika nanti teman-teman akan membuat pembenahan tanah, nah ini bisa kita masukkan terutama untuk membuat pembenahan tanah yang budidaya tanaman-tanaman buah ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Mungkin demikian saja, demikian yang bisa saya sampaikan, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada ini mulai apa ya, karena memang 5 hari berarti masih baru mulai menetas ini ya. Jadi tidak sebelum, jadi nanti hari ke-10 atau hari ke-11 baru nanti kelihatan itu.